Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Jadi ulun di sini sebagai moderator sekaligus pembawa acara, mengucapkan juga selamat kepada Bu Asih Tiarasari yang sudah melaksanakan berbagai tahapannya sampai pada tahapan diseminasi ini. Jadi susunan acara kita pada hari ini, perlu membacakan susunannya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif di sekolah, yang ketiga sesi tanya jawab dan tanggapan, dan yang terakhir kegiatan penutup. Untuk memasuki kegiatan pertama kita yaitu pembukaan. Untuk membuka kegiatan kita pada acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Kegiatan yang kedua yaitu pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif di sekolah. Untuk itu kami persilakan pada Bu Asih Tiarasari untuk menyampaikan pemaparannya. Waktu debat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk berdiri di sini di depan Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa. Sedikit mengingatkan Bapak Ibu lah, saya berdiri di sini bukan berarti saya pembisanya, bukan. Tapi kita di sini sebagai kita belajar juga bersama-sama bagaimana mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi mari dengan pemaparan saya nanti ini semoga bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua dan bisa kita laksanakan di sekolah tercinta kita. Diseminasi budaya positif di sekolah SMKN 3 Amuntai. Budaya positif Bapak Ibu ya. Budaya positif ini terkait tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Budaya positif bila berkaitan dengan budaya positif itu dibentuk dari hal-hal yang kecil dulu. Berarti dimulai dari kelas, ya, dari kelas. Bisa pembiasaan berdoa sebelum belajar atau sebelum memasuki kelas, membersihkan kelas. Nah, itu termasuk pembiasaan dalam budaya positif. Terkait budaya positif, konsep inti dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Baik, ini ada sedikit video, mari kita simak bersama ya. Perilaku remaja saat ini, apakah relate dengan kehidupan kita juga sekarang ini? Bertabrakan ceritanya, ya. Iya. Nah, ini biasanya ada ya kayak gini ya. Belikan kita. Ini juga ada bel soalnya. Berokok Bapak Ibu ceritanya. Ada yang membawa rokok. Kefian.
dia berusaha mempengaruhi kawan yang lain. Nah, dia berusaha mempengaruhi teman-temannya yang lain ya. Skuy. Akhirnya, nah, yang ngajak tadi dapat temen. Temannya mempengaruhi kawannya yang lain. Kawannya yang lain umpat akhirnya. Nah, efek dari mabuk akhirnya apa? Muntah-muntah. Teman yang terpengaruh tadi akhirnya minum. Dampaknya seperti ini Bapak Ibu. Terhantum. Nah, efek dari mabuk ya, dari mulai setelah minum mabuk kemudian sampai apa sih, terbentur, akhirnya pingsan. Ini pingsan atau mati kira-kira ya? Pergaulan memang penting. Tanpa pergaulan kita tidak mungkin mempunyai banyak teman. Akan tetapi jika pergaulan tersebut disalahgunakan akan berdampak buruk seperti dalam video tersebut. Bapak mengejarmu, tidak lupa mengambil struk. Jagalah tali pergaulanmu agar tidak berdampak buruk. Ya. Kenakalan remaja. Kira-kira kalau dari video yang di depan tadi, hal-hal yang mempengaruhi sampai anak sampai ikut terjerumus itu kira-kira apa Bapak Ibu? Iya Ibu. Baik, Bu Asih, sesuai instruksi. Terima kasih sebelumnya. Melihat dari tayangan video tadi mengenai perilaku kenakalan remaja, sangat miris sekali, dan yang di video tadi sangat kelihatanlah memang menggambarkan perilaku remaja kita pada saat ini. Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi? Yang pertama tentunya tidak adanya kontrol di dalam dirinya. Nah, tidak ada kontrol di dalam dirinya. Kenapa dia tidak memiliki kontrol dalam dirinya? Karena mungkin adalah kontrol, cuman masih lemah dari bujukan-bujukan yang diberikan oleh kawannya. Mungkin seperti itu. Kemudian juga untuk nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam dirinya, seperti yang kita tahu, kita dari kecil diajarkan mana yang perilaku yang baik dan mana yang perilaku yang buruk. Itu sudah tertanam dari kita kecil, dari lingkungan keluarga sampai kita sekarang ya, sampai dewasa. Berarti sampai remaja tingkatannya untuk anak yang tadi. Dan saya kira untuk nilai-nilai kebajikan yang berlaku umum, bahwa tidak boleh mengikuti perbuatan tidak baik, itu pasti sudah ada di dalam dirinya. Nah, menurut saya. Dan itu kan tidak boleh merokok, tidak boleh minum minuman keras, dan hal yang lainnya itu kan sudah sering dikampanyekan, apalagi oleh pemerintah ya, karena itu dampaknya sangat buruk. Tidak boleh mendekati narkotika, tapi mungkin dirinya tadi kontrolnya sangat lemah. Jadi dia mudah terpengaruh oleh kawannya tadi, jadi dia mengikuti ajakan kawannya tadi, walaupun nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya itu sudah ada, tapi lemah lah. dapat dipengaruhi oleh kawannya yang tadi. Nah, kemudian karena hal tersebut maka dia mengikuti perilaku temannya dan terjadilah hal seperti itu.
Dan untuk saat ini setahu saya generasi Z untuk saat ini itu karakternya lebih lemah daripada generasi sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena saya pernah membaca ya, ada suatu perusahaan itu di Indonesia, perusahaan besar lah, agak jerak mempekerjakan generasi Z. Kenapa? Karena kontrol untuk perilakunya itu sangat lemah. Jadi kontrol perilaku dia bekerja keras, disiplin, mandiri itu agak lemah dari generasi sebelumnya. Nah, inilah yang menjadi permasalahan kita bersama yang mungkin akan bisa mendapatkan solusinya melalui diskusi pada hari ini. Ya, mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Perilaku remaja saat ini berarti pengaruh dari teman itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Selain itu juga faktor dari keluarga juga, kemudian tidak lupa juga dari masalah perekonomian, Bu ya. Iya. Tapi yang paling menonjol dari video di sini adalah pengaruh dari teman. Begitu, Bu ya. Iya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya hendak menanggapi? Tidak ada? Cukup? Baik. Lanjut, Pak. Berkaitan dengan video tadi, ini ada sangkut pautnya juga dengan kegiatan kita hari ini ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berpusat pada murid dan para murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila mempunyai 6 elemen. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Lanjut, Pak. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ide kreatif akan lancar bila kita berada pada lingkungan yang positif. Terkait itu, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Baik. Nah, ini berkaitan dengan paradigma baru tadi ya. Membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, menawari uang. Begini, kita umpamakan bahwa dalam genggaman tangan kita punya uang. Kita punya uang, kemudian kita punya uang. Orang mau meminta kepada kita pasti dengan berbagai macam cara, betul tidak? Nah, ada yang membujuk, tolong dong beri aku uang. Nah, dengan menghardik, beriin aku uang. Nah, ya, mengintimidasi, tidak memberi uang. Nah, intimidasi, memarahi, beri uang kada. Nah, ya, menggoda, beri uang dong. Bisa ya. Kemudian menggelitik. Ya, bisa dibayangkan ya, nggak usah saya praktekin. Menawari uang, berarti barter ya. Kalau menawari uang berarti kan sama kayak kita punya barang, ditawari uang. Saya kasih uang, kasihin barangmu ke aku. Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau kita menawari hal-hal seperti itu, kira-kira kita mau melepaskan kada? Kalau kita ada yang membujuk, menghardik, dan lain sebagainya. Kalau kita punya duit, dengan ada orang posisi membujuk, menghardik, dan sebagainya, kira-kira kita mau melepaskan tidak? Tapi dengan iming-iming tadi itu, ada yang iya, ada yang tidak ya. Ada yang iya, berarti kalau misal dibujuk, kemudian kita mau membuka tangan kita dengan memberikan uang tersebut. Artinya kita memberikan uang tersebut karena ada bujukan, bukan karena keinginan kita sendiri. Seperti itu. Sama dengan siswa. Siswa akan mampu membuka diri, ibaratnya seperti itu, membuka diri bila memang ada keinginan dari diri sendiri, bukan karena misal karena orang tua, betul karena orang tua, tapi tanpa bujukan harusnya siswa sudah mampu membuka diri atas keinginan keinginan mereka sendiri. Tugas kita sebagai pendidik adalah memunculkan motivasi itu agar mereka mau membuka diri atas keinginan diri sendiri, begitu ya. Lanjut, Pak. Miskonsepsi tentang teori kontrol.
teori kontrol ada beberapa. Guru mengontrol murid. Kira-kira itu ilusi atau tidak Bapak Ibu? Ilusi ya. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kira-kira itu ilusi atau tidak Bapak Ibu? Ilusi ya. Kemudian penguatan positif, bujukan efektif, positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Kira-kira ilusi atau tidak Bapak Ibu? Ilusi ya. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa tidak punya hak untuk memaksa karena setiap orang terlahir dengan hak privilege masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada mereka, gitu. Lanjut, Pak. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realita kebutuhan kita sama. Pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Pada teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi pada teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon, mode berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrolnya adalah mode berpikir menang-menang. Nah, sekarang kita menginjak pada disiplin positif. Disiplin kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Bedanya dengan disiplin positif adalah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Adapun definisi kata merdeka menurut Ki Hajar adalah mardika iku jarwonya. Ora mung lepasin pangreh. Ning uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Ya, karena Ki Hajar Dewantara itu kan orang Jawa ya. Artinya seperti ini, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Begitu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yang menjadi fondasi dalam sikap dan perilaku. Nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Terkait hal itu, setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan terkait profil pelajar Pancasila, kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila mempunyai 6 elemen ya. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari tulisan yang ada di depan, Bapak Ibu, proyek nilai-nilai kebajikan. Kira-kira dari siswa kita, apakah sudah ada nilai-nilai kebajikan yang muncul di sini, Bapak Ibu? Ada ya.
ada Bapak Ibu? Ada ya. Rajin? Ada. Integritas? Ada. Rasa hormat? Keterus-terangan? Kira-kira murid-murid kita sudah menganut nilai kebajikan itu atau belum? Sebagian ya, sebagian. Keterus-terangan, karena mungkin ada perasaan takut bila berterus terang nanti dimarahi, masih ada perasaan seperti itu. Kemudian keberanian, berani dalam menyampaikan pendapat tapi masih dalam konteks yang sesuai dengan statusnya. Kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen kreatif, baik hati, bijaksana, belas kasih, semangat, kesetiaan, bersyukur, dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya yang di depan. Untuk poin harga diri, apakah siswa kita sudah memilikinya Bapak Ibu? Harga diri. Harga diri. Harga diri ini kira-kira terkait masalah apa Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Harga diri terkait dengan siswa. Terkait integritasnya sebagai siswa. Betul sekali, terkait integritasnya sebagai siswa, Ibu lihat. Iya, betul sekali. Harga diri. Kemudian kedamaian, keteguhan hati, pengertian. Pengertian. Kira-kira sudah banyak ya kalau pengertian ya? Iya. Lanjut, Pak. Sekarang kita menginjak lagi. Kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ada lagi lah. Kebutuhan dasar manusia berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud adalah perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Ada point of view dari siswa dan point of view dari guru, gitu. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar manusia ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kemudian kekuasaan dan penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar. Motivasi perilaku manusia. Setiap manusia mempunyai motivasi dalam bertindak. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mereka akan mau maju atau mau bertindak, gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau anak-anak mau mengerjakan soal ini, nanti dapat hadiah dari ibu guru. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Terkait disiplin positif pada motivasi perilaku manusia, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu merupakan motivasi intrinsik yang berdampak pada jangka panjangnya. Contohnya adalah menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Pemberian penghargaan itu bagus, asal spontan ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Tindakan terhadap suatu pelanggaran. Tindakan terhadap suatu pelanggaran ada 3 ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tidak terencana atau tiba-tiba. Konsekuensinya adalah sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Restitusinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian hukuman, murid tidak tahu apa yang terjadi. Konsekuensinya murid tetap dibuat tidak nyaman.
Pada restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kemudian pada hukuman bersifat satu arah. Pada konsekuensi, sikap guru selalu memonitor murid. Pada restitusi, membantu murid untuk menghargai dirinya dan orang lain. Kemudian pada hukuman, berupa hukuman fisik dan psikis. Konsekuensinya, apa peraturannya? Pada restitusinya, apa yang kamu yakini? Dari kalimat sudah terlihat Bapak Ibu ya. Kemudian pada hukuman, mudah tersakiti oleh perbuatan dan ucapan. Pada konsekuensi, mampukah kamu melakukannya? Pada restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dari kalimatnya sudah terlihat mana hukuman, mana konsekuensi, dan mana restitusi. Dihukum oleh penghargaan menurut Alfi. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran selanjutnya, yang berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum, dan motivasi dalam diri kurang ya, intrinsik. 5 posisi kontrol guru. Gosen telah berkesimpulan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum, hukumannya berupa hukuman fisik maupun verbal. Lari kamu, karena kamu terlambat, kamu harus lari. Kemudian membuat rasa bersalah, dibuat tidak nyaman, kemudian dibuat merasa bersalah, kemudian dibuat rendah diri. Kemudian guru bersikap guru sebagai teman atau mengontrol murid melalui persuasi atau bujukan halus. Ayo bantu ibu, ayo bantu ibu, nanti ibu yang dimarahi sama bapak kepala sekolah. Terdengar halus, lembut, tapi sebagai teman tadi ya. Kemudian guru sebagai pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Kamu tahu kan peraturan yang ada di sekolah kita? Nah, kurang lebih contohnya seperti itu. Kemudian guru sebagai manajer berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dari kelima posisi kontrol ini ada dampak positif dan negatifnya. Posisi penghukum, guru sebagai penghukum mempunyai dampak negatif. Dampak negatifnya adalah murid jadi pemberontak, murid jadi pendendam, murid jadi menyalahkan orang lain, malu karena dipermalukan di depan orang lain. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Karena kamu terlambat, silakan lari. Lari di lapangan yang dilihat banyak orang. Akhirnya murid jadi marah, dendam. Nah, kemudian membuat rasa bersalah, disalahkan, merasa bersalah karena kejadian sesuatu besar, sehingga menimbulkan perasaan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman, artinya ketergantungan. Kadang-kadang siswa kita ini ingin mencari sosok teman pada seorang guru, padahal sebetulnya boleh saja, asal dalam koridornya, tidak kurang ajar. Kadang-kadang anak-anak ini merasa dekat dengan kita seolah-olah berlaku seperti teman ya, jadi seenaknya, itu kurang bagus juga ya. Kemudian posisi guru sebagai pemantau, menyelesaikan bila diawasi. Kemudian pada manajer, menguatkan watak, karakter, merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ini merupakan kontrol diri Bapak Ibu. Kira-kira kita sebagai guru saat ini berada pada posisi kontrol yang mana?
kontrol apakah saya? Ayolah, lakukan demi Bapak. Kira-kira apa Pak Idon? Teman. Ya, kita lihat Pak Dea. Betul sekali, posisi kontrol sebagai teman. Ya, ayolah lakukan demi Bapak. Nah, jadi posisi kontrol sebagai teman ya. Dan lanjut Pak Dea. Posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Gimana Ibu Fauzia? Menghukum. Ada lagi yang lain? Sama. Oke, kita lihat Pak Dea. Betul sekali, mantap, luar biasa guru kita ya. Tepuk tangan dulu. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti penghukum. Ya. Kemudian posisi kontrol apakah saya? Kamu sudah mengecewakan Bapak dan Ibu. Kira-kira apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Betul sekali Ibu Sri. Kita lihat Bapak, apakah betul? Membuat rasa bersalah. Ya betul Bu ya. Ingat, ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu, gitu Bu ya. Selanjutnya Pak. Kali ini posisi kontrol apakah saya? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira apa Pak? Manajer, bagus. Coba Pak kita lihat dulu. Mantap Pak Rizky. Ya, posisi kontrol bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti seperti memberikan solusi Pak ya, memberikan solusi ya. Baik, kali ini kita sampai pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada bagian dasar segitiga merupakan langkah pertama restitusi. Langkah pertamanya adalah menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu, gitu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak mampu berpikir rasional. Kondisi ini sangat tepat kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Kita membantu menenangkan mereka dan mencari solusi untuk permasalahannya. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan, entah baik ataupun buruk, punya dua sisi mata uang yang berbeda. Ketika kita menolak murid yang berbuat salah, maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami. Kenapa? Mengapa? Itu paling tidak validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak akan lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tahap menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Atau bisa juga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Bisa juga seperti ini, kita bisa menyelesaikan itu. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Pada tahap validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Bukan berarti membenarkan atau menguatkan tindakan yang salah tersebut.
dilakukan tapi lebih menguatkan ada alasan dibalik tindakan tersebut. Ada alasannya kenapa hal itu terjadi. Kalimat yang biasa digunakan ketika kita memvalidasi tindakan yang salah adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Bisa juga dengan kalimat kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau dengan kalimat kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian pada tahap menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik menghubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini. Kalimat yang digunakan biasanya seperti ini Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, ini adalah sedikit praktek segitiga restitusi yang saya lakukan kepada salah satu murid saya. Kebetulan ini adalah Fahlina dari kelas 2 RPL. Kasusnya adalah seperti ini. Dalam kelas Fahlina mengerjakan tugas, kemudian ada temannya Ujaipi namanya, dia mencontek tapi langsung mengambil. Nah, Fahlina tidak terima, akhirnya menggebrak meja, marah-marah seperti itu. Yang saya lakukan pertama kali adalah menanyakan dulu benar atau tidak. Kemudian apa yang dia lakukan, memvalidasi benar atau tidak nih berita yang saya dengar. Saya memvalidasi dulu. Kemudian setelah itu saya menstabilkan dulu, kemudian baru memvalidasi, dan setelah itu adalah mencari solusi bersama. Lanjut Pak. Baik. Kita lanjut pada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang tahu perbedaannya? Kadang-kadang kalau peraturan kelas itu kan seperti dilarang membuang sampah sembarangan, seperti itu ya. Ada kalimat negatif di situ. Bila keyakinan kelas adalah kita merubah dari kalimat negatif ke positif. Dilarang membuang sampah. Berarti kalau kita merubah menjadi kalimat positif adalah buanglah sampah pada tempatnya. Dari intonasi bila kita membaca saja sudah nyaman bila kita mendengar yang keyakinan kelas ya. Bila peraturan dilarang membuang sampah pada tempatnya, ada penegasan. Tapi kalau keyakinan, buanglah sampah pada tempatnya, tegas, berwibawa, begitu ya. Keyakinan dapat memotivasi dari dalam, memahami nilai-nilai kebajikan di balik peraturan, mengetahui tujuan utama dan mulianya, kemudian semangat dalam menjalankannya. Tuh mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, ya. Lanjut. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama saya lakukan adalah mengajak murid-murid di kelas untuk bertukar pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Apa saja menurut mereka yang perlu kita sepakati di kelas. Lanjut. Kemudian mencatat semua masukan para murid di papan tulis, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil dari yang ditulis temannya. Lanjut Pak. Kemudian setelah semua tulisan sudah disampaikan, kita mencari kalimat negatifnya. Kita ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat yang positif. Contohnya tadi itu seperti dilarang membuang sampah pada tempatnya. Kita rubah ke kalimat positif. Buanglah sampah pada tempatnya.
Lanjut Pak. Menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian meninjau ulang secara bersama-sama dan jangan terlalu banyak agar mudah diingat. Mohon maaf ini terhapus videonya, nanti saya cantumkan kembali. Lanjut Pak. Batuk Bu, minum. Kemudian menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Kita baca dari poin awal sampai poin akhir, kemudian menanyakan apakah setuju. Bila disetujui, kita tanda tangan. Ketua kelas biasanya menandatanganinya. Lanjut Pak. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Lanjut Pak. Iya. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya serahkan kepada moderator. Alhamdulillah, kita berikan aplaus dulu untuk Bu Asih atas pemaparannya yang sangat menarik ya. Jadi kita masuk kepada tahapan yang ketiga, sesi tanya jawab dan tanggapan. Jadi kami buka dulu untuk sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu guru yang pengen menanyakan pertanyaan kepada Bu Asih, kami persilakan. Oke, silakan Bu Putri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Jadi di sini saya ingin bercerita sedikit. Saya kan seorang guru yang juga manusia yang bisa mood swing gitu Bu. Iya. Nah, ketika di kelas kadang kan kita ketemu dengan siswa yang selengean gitu, yang nggak peduli dengan aturan kelas. Nah, itu gimana caranya supaya saya bisa menghadapi siswa itu dengan tenang dan lancar tanpa menggunakan emosi yang berlebihan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kan di situ kita nggak boleh menghukum ya, istilahnya bukan nggak boleh, tapi diusahakan untuk tidak menghukum siswa gitu. Jadi kan supaya mereka tuh sadar bahwa itu salah. Nah, itu gimana supaya saya tidak menghukum siswa yang tidak mematuhi aturan tadi. Kemudian yang ketiga, terima kasih, maaf ya lebih banyak pertanyaannya gitu. Yang ketiga, cara apa yang dipakai agar disiplin positif itu terlaksana? Nah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaan dari Ibu Putri ini konfirmasi dulu lah. Jadi ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama, bagaimana cara menghadapi siswa dengan tenang tanpa menggunakan emosi yang berlebihan. Yang kedua, diusahakan tadi tidak menghukum. Bagaimana agar kita tidak menghukum siswa yang melanggar aturan? Itu poin pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, cara agar disiplin positif tadi terlaksana. Agen, ada lagi yang pengen bertanya dari Bapak Ibu guru yang lain? Ya, sebentar ya, anu dulu. Biar tukang tulis teman juga. Ya silakan Bu Bella. Oke, langsung saja ya Bu, Pak. Di pemaparan materi Ibu tadi kan ada tuh tentang apresiasi, penghargaan, yang kayak gitu, reward. Nah, yang di sana tadi ada tulisannya penghargaan atau reward itu boleh, tapi asal jangan berlebihan. Nah, berarti kalau yang tidak berlebihan masih boleh ya? Apakah itu bisa efektif untuk mendisiplinkan siswa? Gitu. Kalau misalkan itu tidak efektif, apakah bisa dengan misal kita
banyak memberi pujian kepada siswa, hanya seperti itu apresiasinya, rewardnya gitu. Jadi bagaimana bisakah berhasil untuk mendisiplinkan siswa apabila kita tidak memberikan reward gitu? Ya, makasih Ibu. Terima kasih Bu Bella. Sudah ada 2 pertanyaan. Oh, ada lagi ya. Terima kasih Pak Idan. Ya. Tahan, semangat penanya, semangat. Tahan. Ya. Tolong tulis semangat gimana? Nah, oke silakan Pak Doni mic-nya. Ya, cek. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang saya tanyakan tentang restitusi tadi, Bu. Di sini apakah sudah menjamin 100% berhasil dengan menggunakan restitusi pada kasus siswa yang terlambat di sekolah, membuat siswa tidak terlambat lagi? Itu aja, Bu. Oh ya, berarti pada kasus siswa terlambat setelah dilaksanakan dengan segitiga restitusi, apakah manjur atau tidak? Gitu Ya, apakah sudah berhasil, bisa berhasil atau ada? Iya, iya. Ya silakan kami berikan kesempatan untuk Bu Asih untuk menjawab pertanyaan dulu. 3 dulu ya, kalau 3 dari 3 orang dulu, karena kalau ada waktu lagi bisa kita tambah. Iya, terima kasih Pak Dayat. Terima Oke, kasih. silakan. Iya, dari 3 pertanyaan ini kira-kira ada Bapak Ibu yang mau membantu saya untuk menanggapi. Mungkin Ibu Olia bisa menanggapi? Lanjut saya dulu. Ya. Saya menjawab yang nomor 3 dulu. Oh. Ya, nomor 3 dulu. Ya, segitiga restitusi apakah sudah menjamin 100% berhasil pada kasus siswa terlambat? Begini Pak Doni, dengan siswa bila misal Pak ya, ada siswa yang terlambat, kemudian kita sudah menjalankan tahap segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan, memvalidasi, kemudian menanyakan keyakinan. Dilakukan sekali, dengan harapan bahwa kita mendapat solusi win-win solution, berarti ya, mendapatkan solusi. Kira-kira solusi apa yang bisa kita ambil, kita sepakati bersama dengan keterlambatan siswa tersebut. Ternyata besoknya siswanya terlambat lagi gitu, atau misal 2 atau 3 hari tidak terlambat, tapi minggu depan terlambat lagi, misalnya gitu. Begini Pak Doni, segitiga restitusi tidak menjamin 100% keberhasilan tingkat tidak terlambatnya siswa, tapi keberhasilan dari segitiga restitusi itu harus berasal dari diri siswa itu sendiri. Jadi motivasi dari diri siswa sendiri. Kita sudah memberikan keyakinan, kita sudah memberikan pandangan, kita sudah memberikan solusi, tapi ternyata besoknya masih diulangi lagi. Berarti dari diri sendiri siswanya belum muncul motivasi untuk supaya dia tidak terlambat begitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan segitiga restitusi dulu begitu. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau menambahkan? Atau mungkin moderator sendiri? Cek. Oke, menambahkan sedikit. Jadi menarik juga pertanyaan dari Pak Doni tadi tentang apakah segitiga restitusi 100% menjamin pada kasus siswa terlambat atau kasus yang lainnya kan. Tujuan dari segitiga restitusi itu kan memunculkan kesadaran dalam diri siswa yang berkaitan tadi ada 3 tahapan: menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Nah, pada tahapan itu, kalau sudah tahapan pertama dan kedua sudah berhasil, kemungkinan 100% berhasil di tahapan ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya setelah kita sudah melaksanakan segitiga restitusi tadi, kita kontrol juga, kita lihat perilakunya. Setelah kita lakukan tadi, kita lihat dulu perilakunya selanjutnya seperti apa. Nah, itu nanti sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut kita melakukan kegiatan selanjutnya. Mungkin itu tambahan dari Lungu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk Pak Dayat dan terima kasih untuk pertanyaan dari Pak Doni. Bagaimana Pak Doni? Sudah puas ya? Ya, kalau tidak puas kita urusan. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya menghadapi siswa dengan tenang tanpa menggunakan emosi yang berlebihan?
Begitu ya Bu Putri ya, karena mengingat bahwa kita guru ini juga manusia biasa, mood swing, begitu. Ya, kalau kita terpancing emosi berarti kita berespon pada kebutuhan kita Bu Putri, bukan kebutuhan anak. Ini biasanya karena punya perasaan negatif, kita punya perasaan negatif, emosi, atau ada 5 kebutuhan dasar kita yang tidak terpenuhi, begitu. Kemudian langkah-langkahnya paling tidak adalah tenangkan diri dulu sebelum menjalankan tahapan disiplin positif. Kita menenangkan diri dulu sendiri. Ya, terima kasih Bu Putri. Iya. Penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niatnya. Kita perlu juga melihat point of view dari siswa. Kenapa dia melakukan hal seperti itu? Pasti ada alasannya. Jadi jangan hanya mengambil dari sudut pandang kita sendiri, tapi kita harus memahami dari sudut pandang siswa itu juga. Begitu. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya bukan untuk membuat orang tua emosi sebenarnya. Kadang mereka tidak ada keinginan untuk itu, tapi karena ada faktor lain yang mempengaruhi hingga dia berbuat seperti itu. Kemudian jadi kita harus tenang dulu, kita fokus dulu. Tujuan kita adalah untuk mendidik mereka, bukan untuk mengasari, ibaratnya seperti itu ya. Untuk memberikan, untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tenang, aman. Supaya apa? Supaya mereka dapat berkembang dengan baik, memunculkan ide-ide kreatif mereka. Kemudian menggunakan emosi seperti itu Bu Putri ya. Kemudian setelah menenangkan diri, langkah awalnya adalah membahas dengan siswa yang bersangkutan, menyepakati, membuat kesepakatan bersama. Kira-kira kalau hal ini terjadi lagi, seperti apa? Setelah kita mencari tahu dulu, sebetulnya dia melakukan hal itu tuh kenapa, kayak gitu. Setelah seperti itu, kita menyepakati bersama. Kalau hal ini terjadi lagi, apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan bersama? Gitu. Kemudian kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka saat anak melanggar, bisa jadi dasar diskusi lagi. Apa yang kamu lakukan? Apa kebutuhanmu yang terpenuhi? Apakah kamu mengganggu kebutuhan orang lain dengan perilaku ini? Apakah kamu butuh bantuan? Seperti itu. Begitu kira-kira sudah. Bagaimana Bu Putri atas jawabannya? Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain? Ibu Sri? Bisa, Masya Allah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Bu. Ini pengalaman saya, Bu ya. Nah, menghadapi siswa yang bermasalah tadi dengan tidak emosi itu, biasanya saya mengucapkan istighfar dulu. Atau menenangkan diri. Astagfirullahaladzim. Nah, biasanya, tapi tidak langsung kan, tidak langsung marah misalkan. Nah, biasanya saya lihat dulu gitu, melihat dulu baru dipanggil siswanya. Nah, itu tadi yang sependapat dengan Ibu tadi, melakukan kesepakatan kenapa dia melakukan seperti itu. Nah, itu. Terima kasih. Berarti kita sependapat Bu ya. Nah, kira-kira oh ya, ada lagi. Silakan Ibu. Ya, terima. Menanggapi dari Bu Asih dan Bu Putri tadi, saya sangat setuju dengan pendapat Ibu keduanya tadi. Pada intinya kita semua pasti memiliki emosi ya. Bagaimanapun sabar-sabarnya orang pasti memiliki emosi. Tinggal kan bagaimana kita mengontrol emosi tersebut, dan tentunya emosi itu pasti dipicu oleh berbagai macam hal, dan hal tersebut kemungkinan itu adalah hal yang tidak terlaksana dari tujuan kita. Kan kita melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan tersebut tidak terlaksana sehingga mungkin itu tidak memenuhi kebutuhan dasar kita. Dan ketika kita sampai ke sekolah sebagai seorang guru, segala permasalahan di rumah ataupun di luar dari sekolah
mungkin solusinya itu ya cara yang terbaik itu harus dilepaskan terlebih dahulu. Mungkin kita di rumah ada masalah dengan anak, ada masalah dengan keluarga atau dengan yang lainnya yang membuat emosi kita tidak stabil, dan hal itu emosi-emosi yang sebelumnya tadi mungkin salah satunya ya tadi kan ada disinggung juga mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia salah satunya adalah tentang kesenangan, cinta dan kasih sayang. Nah, mungkin di rumah itu ada yang tidak terpenuhi, atau mungkin yang lainnya ya, atau mungkin penguasaan dan kekuasaan. Tadi ada juga disinggung sebelumnya, penguasaan dan kekuasaan berarti merasa perasaan ingin dihargai. Nah, mungkin itu juga yang mempengaruhi emosi kita pada saat pembelajaran di kelas, dan hal itu harus kita lepaskan. Jadi ibaratnya kita ibarat botol aqua atau misalnya gelas aqua, keluarkan dulu isinya. Jadi ketika kita masuk kelas baru kita menemukan hal-hal yang baru yang di luar dari kita, pembelajaran kita yang baru atau hal yang baru di luar dari emosi yang sebelumnya. Dan kalau misalnya ketemu dengan siswa seperti itu, ya mungkin yang pertama dulu kita tarik nafas, fokuskan pikiran, tenangkan pikiran, dan kita cari penyebab kenapa masalah atau hal tersebut bisa terjadi. Dan mungkin berikutnya kita bisa kembali melakukan segitiga restitusi tahapan-tahapannya untuk menemukan solusi bersama. Ya mungkin seperti itu Bu, terima kasih. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Semakin sore semakin membara, saya suka. Ya, kemudian pertanyaan terakhir, apresiasi atau penghargaan. Apakah penghargaan yang tidak berlebih masih boleh? Apakah itu efektif dan bolehkah memberikan banyak pujian? Nah, ada di slide yang tadi Pak, yang bahwa pemberian penghargaan. Lagi Pak. Lagi Pak, sama lagi Pak, sama lagi Pak. Dihitung oleh penghargaan lagi Pak, masih lagi satu lagi. Oh tidak, yang tadi ya berarti ya. Ya, ini penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran selanjutnya. Penghargaan yang berlebihan itu kurang baik, akan membuat siswa menjadi ketergantungan. Sebenarnya penghargaan atau reward itu boleh-boleh saja, asal sifatnya spontan. Pada saat itu juga jangan kita seperti memberi penghargaan dengan mengiming-imingi, nanti mengerjakan ini ya, kalau sudah nanti ibu kasih hadiah nih, ada rewardnya kalau siapa sih. Akhirnya mereka termotivasi hanya untuk mendapatkan penghargaan itu saja. Bila guru tidak memberikan penghargaan, malas. Nah, jadi kenapa penghargaan itu sebenarnya boleh asalkan bersifat spontan. Karena kalau kita memberikan penghargaan iming-iming terlebih dahulu, siswa tidak akan termotivasi untuk mau melakukan, mau maju tanpa dari keinginan dari diri sendiri, begitu. Mungkin ada Bapak Ibu lainnya yang ingin menambahkan dari jawaban saya? Mungkin Bapak Moderator? Ya, moderator. Cek. Tadi pertanyaannya berkaitan mengenai penghargaan ya lah, masih boleh dilakukan atau tidak? Sudah dijawab tadi Bu Asi, ya boleh, tapi spontanitas ya, jangan diiming-imingi. Karena ulun sependapat dengan Bu Asi tadi, siswa kalau ada harapan ya, misalnya kita iming-imingi, kalau mengerjakan ini dapatnya ini, nanti kalau mengerjakan ini dikasih ibu hadiah ini, nanti dia ketergantungan. Jadi kalau misalnya segala sesuatu hal yang ibu atau bapak suruh, dia mengharapkannya imbalan atau rewardnya tadi. Itu yang diharapkan siswanya. Jadi kalau misalnya yang mau kita ajarkan ke siswa kita, supaya siswa kita memiliki kesadaran dalam dirinya, semangat atau motivasi dalam dirinya untuk melakukan sesuatu. Jadi
memang ya, itu yang harus kita munculkan di diri siswa itu. Oke, mungkin itu tambahan dari lo. Terima kasih. Terima kasih sekali. Aplaus kembali untuk Bapak Moderator. Alhamdulillah sudah terjawab ya. Untuk Ibu Bella, apakah sudah puas Bu dengan pemaparan kami? Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih atas Wasi pemaparan dan jawabannya. Kita berikan aplaus lagi untuk Wasi. Oke, jadi karena sudah untuk sesi ketiga tadi tanya jawab, kita masuki kegiatan kita yang terakhir, yaitu menutup. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bersemangat sampai akhir kegiatan kita pada hari ini. Untuk sebagai moderator mengucapkan mohon maaf kalau misalnya dalam pembawaan acara pada hari ini ada salah-salah kata yang mengucapkan. Akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.